Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar BCA House View Januari 2024 Meet the Experts. Saya Richie Norbertandia selaku moderator dari BCA hari ini akan memandu. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu atas kendala teknis yang tadi terjadi sehingga webinar ini dimulai sedikit lebih telat ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, ini adalah sebuah webinar bulanan yang selalu kami lakukan. Semoga harapannya bisa memberikan informasi bagi Bapak Ibu untuk perkembangan ekonomi dan juga pasar modal. Nah, Bapak Ibu untuk edisi kali ini, view yang diberikan adalah untuk sampai akhir tahun. Jadi biasanya BCA House View itu selalu ada tiap bulan, tetapi dengan time frame 1-3 bulan. Tapi nanti untuk kali ini, karena ini di bulan Januari, itu adalah untuk view untuk 1 tahun Bapak Ibu. Jadi apapun yang dibahas di sini adalah view untuk sampai akhir tahun 2024. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Ibu Liliana Sutianto selaku Senior Vice President Wealth Management BCA untuk memberikan kata sambutan. Untuk waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ricci. Salam sejahtera buat Bapak Ibu nasabah BCA yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Kantor Wilayah BCA. Terima kasih untuk para nasabah yang telah berkenan meluangkan waktu hadir dalam acara Wealth Inspiration Webinar pada hari ini. Tentunya pada House View bulan ini, edisi spesial Meet the Expert dihadiri oleh para expert BCA, yaitu Bapak Branko Windu selaku Senior Executive Vice President Treasury dan International Banking, Bapak David Sumual selaku Chief Economist, dan juga Bapak Andre Benas selaku Head of Research dari BCA Sekuritas. Tentunya para pakar ini akan memberikan insight kepada kita semua terkait kondisi market global dan Indonesia, serta pandangan BCA terhadap 3 aset kelas yaitu kas, obligasi, dan ekuitas. Bapak dan Ibu, yang kita lihat di tahun 2024 ini, IMF memperkirakan bahwa perekonomian dunia akan melambat di 2,9% forecast-nya. Dan yang menarik lagi adalah di tahun ini, 40 negara di dunia akan melaksanakan pemilihan umum, termasuk di Indonesia. Tentunya ini akan berpotensi untuk meningkatkan volatilitas secara global. Namun secara historis kita tahu pemilu justru berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena identik dengan kampanye dan pemberian bantuan sosial, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi. Nah, di tengah ekspektasi perlambatan ekonomi global di tahun 2024 ini, tim ekonomi BCA memperkirakan Indonesia masih dapat mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 5,03% year on year. Serta Bank Indonesia diperkirakan akan menerapkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif di tahun 2024 ini, seiring dengan turunnya inflasi dan volatilitas kurs mata uang rupiah yang berpotensi meredah di tengah ekspektasi pelemahan US dollar. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai perkembangan ekonomi dan Indonesia, mari kita ikuti webinar House View bulan Januari ini. Kami berharap informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para Bapak Ibu sekalian dalam menentukan strategi portfolio investasi Bapak dan Ibu ke depan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak Ibu kepada BCA. Selamat mengikuti Wealth Inspiration Webinar House View Januari 2024 edisi Meet the Expert ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili atas kata sambutannya yang begitu hangat. Nah Bapak Ibu mungkin saya akan segera mengundang ya para narasumber. Yang pertama Pak David, selamat siang Pak David. Terima kasih atas support dan boleh hadir hari ini. Selamat siang Pak Ricci, apa kabar? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Branko, selamat supportnya dan sharingnya hari ini Pak. Selamat siang Pak Ricci, selamat siang nasabah BCA yang saya hormati. Baik, terima kasih dan selamat siang juga kepada Pak Andre sudah hadir dan bisa sharing informasi bersama kami semua. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, izinkan saya untuk mulai dengan tactical asset allocation. Dan seperti biasa tadi yang seperti saya katakan, view ini adalah sebenarnya biasanya untuk 1-3 bulan.
Tetapi untuk edisi kali ini akan berlaku untuk 1 tahun ke depan. Nah, ada 6 sub-aset kelas. Yang pertama adalah cash atau deposit gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan cash atau ekuivalen. Untuk ratingnya ini di slightly underweight karena panel melihat nanti di akhir tahun the Fed suku bunga, begitu pula dengan Bank Indonesia, sehingga mungkin instrumen jangka pendek imbal hasilnya akan lebih rendah dibandingkan dengan sekarang. Nah, untuk obligasi baik itu yang US dollar itu masih sama di slightly overweight. Artinya BCA memandang aset obligasi ini cukup positif Bapak Ibu, dan dengan penurunan suku bunga tentu saja aset obligasi ini akan diuntungkan ya. Dan yang terakhir saham dari baik itu developed market yang memang berfokus pada Amerika, Eropa itu netral. Untuk yang emerging market baik itu di Asia maupun di belahan dunia lainnya seperti Amerika Latin atau Eropa Timur itu juga netral. Dan yang terakhir untuk Indonesia yang rupiah itu juga netral. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu pembahasannya dan akan dijelaskan melalui talk show ini kenapa rating itu panel menentukan rating itu gitu ya, para wealth panel member. Nah, yang pertama Bapak Ibu tentu saja kita mulai dengan makroekonomi global maupun di Indonesia. Nah, saya ingin pertama bertanya kepada Pak David. Pak David, ya tentu saja sedikit perkenalan. Pak David ini di bidang ekonomi ya, sebagai ekonom dari 26 tahun. Dan kita sangat beruntung ya hari ini Pak David bisa join bersama kita semua dan bisa memberikan analisa dan juga insights-nya. Nah, Pak David, mungkin pertanyaan saya yang pertama tentang resesi, Pak. Di tahun lalu banyak sekali yang memprediksi 2023 ini pasti resesi. Tapi ternyata enggak ya, terutama di Amerika ini tidak terjadi resesi. Nah, pertanyaannya apakah di 2024 di tahun ini resesi itu betul-betul akan datang? Dan kalau iya, pertanyaannya apakah itu akan hard landing atau biasa aja atau akan soft landing? Silakan Pak David. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ricci. Jadi saya teringat memang di akhir tahun lalu pertanyaan banyak nasabah, investor itu dunia akan mengalami resesi, dalam hal ini Amerika Serikat, dan bagaimana dampaknya waktu itu sering sekali. Dan memang pemberitaan gencar tentang kemungkinan resesi, bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan kemungkinan krisis. Ya. Tapi memang kalau kita lihat tahun lalu, jarang sekali ya dalam siklus kenaikan suku bunga Fed itu yang belum mencapai puncaknya itu terjadi masalah. Ya. Biasanya resesi itu atau perlambatan ekonomi atau bahkan krisis ketika Fed sedang menaikkan suku bunga itu belum ada masalah. Tapi ketika sudah mencapai puncaknya dan juga ada masalah-masalah mungkin di global maupun di Amerika sendiri, nah itu biasanya yang mungkin bisa saja memicu resesi. Ya. Nah, untuk tahun 2024 ini, Pak Ricci ya, jadi kalau kita lihat kesepakatan sejauh ini adalah kita akan mengalami soft landing. Jadi artinya memang akan mulai terjadi perlambatan ekonomi dan indikasinya di beberapa negara, terutama Amerika itu sudah mulai terjadi. Tapi soft landing, bukan crash landing. Nah, ini kesepakatan pasar ya. Dan kita lihat keyakinan pasar ini memang bisa saja bergeser ya dari waktu ke waktu. Kita ingat di September Oktober tahun lalu itu pasar bergejolak ya, Amerika pertumbuhannya bagus sekali, dan di sisi lain ada pernyataan waktu itu kemungkinan rate cuts-nya ditunda atau belum ada rate cuts ya dalam waktu dekat. Lalu di akhir tahun dan di awal tahun ini kesepakatan pasar berbeda lagi. Jadi ada modest recession, jadi perlambatan terjadi ya, tapi juga ya, dan ada pemotongan suku bunga walaupun terbatas gitu ya. Jadi limited cuts. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di periode ketika Amerika atau Fed sedang menaikkan suku bunga, seringkali terjadi itu, yang terjadi ujung-ujungnya adalah severe recession atau resesi yang dalam, atau sering kita sebut crash landing gitu ya. Dan diperlukan kebijakan suku bunga yang drastis ya, suku bunga dipotong secara drastis. Jadi ini
kita juga tidak bisa menafikan ya kemungkinan yang ketiga tersebut ya. Tapi untuk 2023 dibandingkan 24, jelas probability 2024 ini kemungkinan perlambatannya lebih besar dibandingkan 23. Kalau 23 waktu itu saya bisa mengatakan ke banyak nasabah kemungkinannya masih kecil probability. Kita selalu berbicara probability ya, tidak bisa berbicara lain selain probability. Nah, untuk 2020 probability-nya tentu lebih besar, apalagi di 2025 kalau Fed-nya masih mempertahankan suku bunga juga ya. Karena kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga Fed itu bisa saja kalau dalam kondisi sekarang itu terjadi ya. Kalau kita lihat kondisi terakhir terutama di Timur Tengah ini kelihatan bisa memicu peningkatan inflasi global lagi kalau kita perhatikan ya. Dengan serangan Houthi ke daerah yang kita sebut selat Bab al-Mandab itu ya, serat kecil di mana sebelum memasuki terusan Suez kapal-kapal biasanya lewat situ dan sudah banyak puluhan kapal yang diserang oleh Houthi ya. Dan di sisi lain juga ada serangan balasan dari Barat dan termasuk juga dari Amerika. Nah, ini memicu ketegangan dan tentu bisa mendorong kenaikan harga jual pada ujung-ujungnya setelah biaya trans naik ya. Ini bisa berpengaruh pada kenaikan harga jual dan ini bisa memicu inflasi global termasuk inflasi Amerika Serikat bisa saja meningkat ya. Kalau kita lihat di Desember ada blip ya dari 3,1 naik lagi ke 3,4% kenaikan inflasi secara year on year di Desember untuk Amerika. Jadi kemungkinan-kemungkinan masih terbuka, tapi dari sisi probability sejauh ini kami melihat bahwa kemungkinan yang terjadi masih modest recession. Market memperkirakan suku bunga akan bisa mulai turun pertengahan tahun ini, ya paling lambat. Lalu kalau market itu melihat 150 basis point, ya, tapi kalau dari dot plot ya dari FOMC Federal Open Market Committee itu melihatnya 75 basis point. Itu kira-kira Pak Ricci. Baik, terima kasih Pak David. Jadi memang untuk melambat di tahun 2024 memang lebih tinggi ya dari 2023, tetapi untuk sekarang masih soft landing. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya Pak David, di tahun ini banyak sekali negara yang menjalani pemilu. Bahkan kalau dihitung-hitung dari populasi dunia ini ada lebih dari 50% dari populasi dunia ini akan mengalami pemilu atau menghadapi pemilu. Yeah. Nah, ini apa dampaknya terhadap ekonomi global? Baik itu ya di dalam negeri juga kita kebetulan ada pemilu juga ya, tapi di luar negeri juga banyak ya, ada Taiwan, Indonesia, Rusia, India, South Africa, UK, Eropa dan juga US. Nah, kira-kira apa dampaknya terhadap ekonomi global di tengah memang kondisi geopolitik yang juga cukup panas saat ini dan ada di beberapa tempat gitu ya Pak. Silakan Pak David. Ya, untuk pemilu atau peristiwa politik memang cukup secara jumlah besar ya. Cukup banyak negara, lebih dari 40 negara ya. Dan beberapa negara nih menjadi perhatian pasar tentunya ya. Kemarin terkait Taiwan. Taiwan sudah keluar hasilnya ya. Dan kelihatannya ini memang cukup moderat lah kalau untuk partai yang menang. Ya, memang yang paling dikhawatirkan kan kalau muncul suara mereka memerdekakan diri, ini paling mungkin red alert ya. Tapi dari partai yang menang kemarin kelihatannya cukup moderat ya, walaupun memang tetap saja ada suara-suara di internal partai mereka itu yang anti China juga ya. Tapi mereka dari sisi kebijakan itu tetap status quo ya. Ini melegakan pasar tentunya. Yang ditunggu lagi tentunya pemilu ya, selain di Eropa ya akan ada pemilihan parlemen Eropa juga. Tentu yang paling ditunggu itu adalah pemilu di Amerika Serikat ya. Nah, ini di Amerika Serikat November akhir tahun, 5 November ya, di akhir tahun 2024. Nah, ini tentunya akan berpengaruh ke konstelasi geopolitik termasuk juga perang ya. Ya, memang sering di kampanye, ajang kampanye Trump mengatakan ya, karena Trump ini salah satu kandidat yang diperkirakan bisa saja menang kembali. Nah, ini juga menjadi bukan black swan mungkin white swan ya, karena sudah menjadi kelihatannya sudah dikalkulasi pasar kemungkinan
Trump bisa saja kembali menang. Dan ini pasti akan ada konsekuensi-konsekuensi ya terhadap kondisi geopolitik ya. Trump sudah menyatakan bahwa pada hari pertama dia bisa saja menghentikan ya perang yang terjadi di Ukraina maupun di Timur Tengah, itu satu. Yang kedua juga dari kebijakan perdagangannya bisa saja ada perubahan drastis ya. Kita lihat hubungan dagang dengan China ini bisa saja kembali memburuk seperti perang dagang ya sebelumnya. Lalu juga bisa juga berpengaruh pada kebijakan tarif ya. Makin banyak negara bisa saja kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Amerika kalau misalnya Trump terpilih. Nah, ini masalah ketidakpastian geopolitik ini atau pemilu ini juga tentunya akan mempengaruhi ya sentimen pasar ya. Jadi bisa saja menjelang pemilu di akhir tahun ya bisa saja banyak pelaku pasar yang wait and see juga ya. Karena belum pasti juga Trump juga menang ya, tapi sejauh ini banyak kalangan ahli politik yang mengatakan kemungkinan bisa saja Trump kembali menang ya. Jadi beberapa election selain election kita sendiri ya mungkin Amerika yang perlu kita perhatikan karena dampaknya akan sangat besar ya. Dan apalagi kita tahu hubungan dagang Amerika bisa saja kembali memburuk dan di satu sisi kita punya korelasi erat. Pertumbuhan ekonomi kita juga cukup erat kaitannya dengan ekonomi China. Baik, terima kasih Pak David. Jadi memang ada banyak juga ya yang akan terjadi ya di tahun ini ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya tentang fiskal Pak atau kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita perhatikan kan sebelum COVID ya atau masa COVID itu fiskal defisit itu luar biasa. Ugal-ugalan, bukan ugal-ugalan tapi cukup naiknya signifikan ya Pak ya. Jadi orang yang defisit yang misalnya tadi ya minus 1% dari PDB sekarang banyak yang 3, 5 atau bahkan 6%. Nah, pertanyaannya Pak, dengan keadaan sekarang kita udah harus back to normal, defisit udah nggak bisa di masa COVID lagi, sedangkan banyak terjadi mungkin ada potensi pergantian pemerintahan ya, baik itu misalnya di Amerika, di Indonesia atau dimanapun. Pertanyaannya apakah pemerintah ini bisa mempunyai ruang fiskal, bisa kasih stimulus fiskal yang cukup untuk membuat perlambatan ekonomi global dampaknya bisa agak terminimalisir gitu Pak dengan bantuan daripada pemerintah, ataukah nggak bisa ternyata memang defisitnya ya harus dijaga kembali ke level normal sehingga siapapun yang nanti kepilih ya akhirnya pemerintah nggak bisa banyak melakukan kebijakan baru karena memang ruang fiskalnya juga sudah terbatas. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak David? Oke Pak Ricci, ya memang kita ada undang-undang keuangan negara ya yang membatasi defisit anggaran kita tidak boleh di atas 3%. Tapi waktu itu kita terpaksa me-waive kebijakan itu karena ada pandemi ya. Jadi kita waktu itu ada Perpu nomor 1 dan untuk sementara kita bisa untuk mentargetkan 3%. Selain juga di Undang-Undang Keuangan Negara itu jelas bahwa utang negara itu tidak boleh lebih dari 60% PDB secara stok ya. Nah, yang soal sebenarnya bukan dari sisi defisit anggarannya sendiri, tapi juga dari sisi seasonality ya atau kapan budget itu didisburse. Ini jadi persoalan tahun lalu. Dan kita tahu tahun lalu sempat ada persoalan likuiditas karena memang kita tahu kan harga komoditas kecenderungannya menurun ya dan itu berdampak pada neraca dagang kita. Ekspor kita turun sekitar 12% ya dari 291 billion tahun lalu hanya tinggal 258 billion walaupun kita masih surplus sekitar 36 billion tahun lalu ya. Nah, tapi persoalannya penegakan komoditas itu diikuti juga dengan anggaran pemerintah yang memang disbursement-nya itu lambat. Jadi belum pernah terjadi dalam sejarah itu sampai kuartal 3 kita masih plus sampai bulan September. Jadi baru bulan Oktober kita mengalami defisit. Defisitnya itu juga baru ratusan miliar. Ya. Tapi baru nanti di November, Desember itu spiking. Jadi kalau kita lihat belanja pemerintah secara neto itu di bulan Desember itu baru
melonjak ke 310 triliun ya. Belanja pemerintah secara neto maksudnya setelah dikurangi penerimaan tentunya. Nah, ini tentunya yang membuat pertumbuhan juga kurang optimal gitu ya, karena baru di akhir tahun itu kuat. Tapi kita melihat kelihatannya masih akan ada snowballing effect. Ya, karena efek dari belanja pemerintah di bulan Desember ini tentu masih akan bergulir impact-nya sampai ke bulan Januari, Februari, Maret, dan ya. Jadi kita pikir kita melihat bahwa di 2024 ini harusnya spending pemerintah itu akan lebih baik ya litinya ya dibandingkan tahun lalu. Ya, yang kedua juga kita lihat juga ini kan menjadi ongkos juga sebenarnya buat pemerintah ya, kalau kita lihat issuance-nya juga kan itu konstan sepanjang tahun, walaupun kita lihat ini nggak match ya, mungkin secara treasury mungkin tahun depan ini akan jauh lebih baik lagi kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu ya. Jadi mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilihat pemerintah, salah satunya mungkin juga kondisi geopolitik, pengaruhnya ke harga minyak, kita khawatir harga minyak naik juga, sehingga spare-nya juga kalau kita lihat dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia itu cukup besar sampai akhir tahun, baru di Desember kita lihat itu baru terjadi belanja yang cukup besar. Nah, jadi kita masih melihat untuk 2024 ini pengaruh dari belanja pemerintah akan relatif signifikan ya untuk mendorong pertumbuhan kita, karena sejauh ini kita belum bisa mengandalkan banyak dari sisi perdagangan global ya. Jadi kita lihat perdagangan global semester 1 ini kelihatannya masih meneruskan tren moderat ya, atau tren yang ya stagnan lah bisa dibilang yang terjadi sejak tahun lalu ya. Itu kira-kira Pak Ricci. Baik, terima kasih Pak David. Nah, mungkin pertanyaan saya yang terakhir sebelum nanti kita lanjut ke fixed income dan juga currency, untuk Pak David adalah tentang geopolitik, Pak. Kita udah merasakan di 2022 pas ketika perang Rusia-Ukraina itu dimulai, itu inflasi semakin naik lagi tinggi di seluruh dunia. Memang Indonesia cukup diuntungkan karena kita juga salah satu commodity based economy. Tetapi untuk seluruh dunia itu betul-betul kena semua ya. Pas COVID kena supply chain, mulai reopen di 2022 kena perang, kena ke energi. Nah, ini kan tadi Pak David juga udah bilang ya, ada konflik di Timur Tengah yang cukup meluas di beberapa titik. Pertanyaannya apakah inflasi, Pak? Padahal di akhir tahun kita melihat tren inflasi ini sudah cukup konsisten, turun terus ya. Supply chain juga sudah pressure-nya sudah hampir nggak ada, sudah kembali ke normal. Tapi kelihatannya harga ya tekanan inflasi dari dua segi ini, baik supply chain maupun energi, kelihatannya apakah masih ada potensi nggak Pak di tahun ini yang menandakan artinya kalau kita lihat di akhir tahun, kita semua percaya bahwa wah dengan mudah tahun 2024 suku bunga akan turun di seluruh dunia. Tapi dengan keadaan seperti ini, apakah akan membuat bank sentral jadi lebih hati-hati dan mungkin nggak secepat itu menurunkan suku bunga? Bagaimana pendapat Pak David? Ya, itu salah satu faktor risiko ya yang harus kita lihat tadi, karena memang dari waktu ke waktu perkembangan di Timur Tengah dan juga di ini sulit ditebak ya. Jadi itu kenapa kemarin global shipping cost-nya mulai naik ya. Tadinya kirim dari China misalnya ke Rotterdam itu hanya ya normalnya 1.500 per kontainer, sekarang katanya sudah melonjak hampir 3.000 ya. Jadi memang cepat sekali perkembangannya, karena jarak tempuhnya juga lewat Tanjung Harapan itu kan jadi makin lama, 2-3 minggu, dan itu tentunya akan mempengaruhi cost. Walaupun mungkin dalam jangka pendek belum terpengaruh, karena perusahaan-perusahaan atau produk-produk ini kan banyak yang masih ada inventorinya ya, jadi belum serta-merta harus menaikkan harga ya. Tapi yang juga perlu diwaspadai adalah juga selain faktor geopolitik tadi yang belum bisa kita tebak ya, dan mungkin masih bisa terjadi sepanjang tahun, karena negosiasi antara Amerika misalnya ya pasca nanti pemilu baru terjadi November ya. Kalaupun Trump menang juga belum tentu langsung berakhir gitu ya. Jadi paling cepat mungkin awal tahun depan ya. Awal tahun depan kalau negosiasi antara dan Rusia maupun yang lain ya itu bisa disegerakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor risiko lain adalah cuaca tentunya.
Jadi kalau kita perhatikan tahun lalu kita sempat kering, El Nino cukup lama dari Mei sampai bulan sekitaran awal November ya, baru kita kembali hujan ya. Ini juga tentu berpengaruh ke bahan pangan, harga-harga bahan pangan ya. Untungnya tahun lalu kita impor cukup besar, lebih dari $1 billion untuk beras. Itu pun tidak bisa mencegah harga beras untuk tidak naik ya. Harga beras tetap naik lebih dari 15%, tapi bayangkan kalau kita tidak lakukan impor ya. Nah, tahun ini juga rencana pemerintah masih amankan tentunya harga pangan ya. Jadi ini harapannya juga bisa menstabilkan inflasi kita. Jadi saya masih cukup optimis untuk inflasi domestik kita masih bisa sekitar 2-4% ya. Tapi memang wild card-nya tadi yang memang harus kita perhatikan ya kaitan dengan geopolitik yang suatu waktu bisa mempengaruhi, dan juga yang kedua dari sisi cuaca ya. Nah, ini yang memang susah ditebak. Baik, terima kasih Pak David atas pemaparan dan sharing informasinya. Nah, Pak David tetap stay dulu bersama kita karena nanti pastinya di sesi Q&A akan banyak pertanyaan juga ya untuk Pak David dari Bapak Ibu nasabah yang hadir hari ini. Nah, mungkin kita lanjut dulu Bapak Ibu ke segmen berikutnya yaitu currency, money market dan juga fixed income. Oleh karena itu saya undang Pak Branko Windu. Sedikit informasi, Pak Branko sudah berpengalaman di bidang terutama di selama lebih dari 31 tahun dan sekarang beliau mengepalai divisi treasury dan juga international banking. Selamat sore Pak Branko. Selamat sore, nasabah saya hormat. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Branko atas kehadirannya dan hari ini boleh berdiskusi dan nanti menjawab Q&A juga. Nah, Pak Branko, mungkin pertanyaan pertamanya adalah tentang ekspektasi Pak. Tadi Pak David sudah sentuh juga. The Fed memang mengatakan berdasarkan dot plotnya yang terakhir di bulan Desember, The Fed mengatakan akan menurunkan 3 kali 0,25 di tahun ini. Berarti dari 5,5 menjadi 4,75. Tapi kalau kita lihat pasar kayaknya udah mulai euforia, udah happy sekali di akhir tahun lalu dan expect ada yang 7 kali bahkan ya, tapi sekarang mulai probability turun ke 6 kali. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama Pak, apa yang akan terjadi di tahun ini Pak? Kalau kita di akhir tahun kan semua orang optimis yakin suku bunga akan diturunkan sehingga kelihatannya prospek obligasi ini sangat cerah sekali. Nah, tetapi dengan keadaan sekarang di mana The Fed juga ibaratnya agak menenangkan pasar supaya terlalu euforia. Nah, kira-kira apakah aset obligasi ini tetap akan jadi pilihan yang menarik Pak di tahun ini? Silakan Pak Branko, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ricci. Jadi kalau kita lihat baik regulator dalam hal ini The Fed dan pasar semua setuju akan turun. Itu dulu. Jadi poinnya adalah dia akan turun. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi tahun lalu juga di awal tahun gitu. Semua setuju bakalan turun, tapi kenyataannya kalau kita lihat tahun lalu malah naik 1 ya, malah naik 1, terus habis itu kita bimbang semua ini mau naik turun, benar-benar volatility tinggal sehingga akhirnya kalau kita lihat US Treasury bergerak sampai ke 5%, habis itu drop sampai di bawah 4, sekarang naik lagi ke di atas 4%. Jadi ya, memang market dalam hal ini ya kita juga mesti hormati ya. Market itu kadang-kadang ya terus terang market lebih pintar dari saya gitu, karena market itu kan terdiri dari ribuan orang gitu ya yang punya view, sehingga kita harus menghormati juga pandangan market, tetapi kita juga harus hormati juga The Fed karena memang dia punya kuasa untuk menurunkan. Nah, atau dia punya kuasa untuk menggerakkan suku bunga jangka pendek di Amerika. Nah, sekarang question-nya adalah mana yang kelihatannya lebih perlu kita perhatikan. Nah, tentunya kalau market ini kadang-kadang memang kalau pesimis banget, kalau optimis banget gitu ya. Jadi fluktuasinya itu kadang-kadang bisa besar. Terus kita lihat kalau yang bisa 5 tahun, kita lihat view akhir tahun karena kita menemukan data-data atau market menemukan data-data di mana kelihatannya
inflation sudah under control, terus habis itu mereka optimis bahwa ekonomi harus didukung oleh the Fed supaya tidak menjadi atau basically soft landing lah gitu. Tetapi kalau kita lihat the Fed bilang 3 kali itu juga akan ditentukan oleh data. Jadi mereka data driven dan habis itu datanya itu setiap bulan akan keluar. Nah, waktu di Januari tidak seagresif yang diperkirakan oleh market gitu ya. Jadi kalau kita lihat data yang keluar bagus, employment juga bagus. Ada tanda-tanda we are going to a recession atau slowdown gitu ya, yang membutuhkan support turun sampai 6 kali dan magnitudenya adalah di atas 1% gitu ya, sampai 1,5 atau 1,75 gitu tuh masih belum kelihatan. Sehingga kalau kita lihat seperti yang Pak David bilang tadi, kalau view market itu bisa terjadi adjustment anytime. Nah, ini memang day to day kalau kita lihat tadinya 6 sekarang udah di bawah 6 gitu expectation-nya. Jadi udah di 5,8, 5,6 gitu ya. Itu akan adjust terus sampai kita lihat data berikutnya. Jadi kita sudah melakukan tahun lalu dan kita lihat memang volatility cukup tinggi. Apakah tahun ini akan sama? Nah, apa yang beda tahun lalu sama tahun ini adalah tahun yang Pak David tadi juga adalah tahun politik. Disebabkan dari populasi dunia. Jadi ada di Indonesia, ada di India, yang gede-gede itu semua termasuk US akan ada. Nah, event politik ini apakah akan menimbulkan event risk? Jawabannya kalau saya sih kelihatannya so far sih enggak ya, enggak ada event risk dari sisi politik. Di Indonesia apalagi kita sudah melalui masa pemilihan umum berkali-kali dan selalu kita lihat memang selalu kondusif ya, dan diharapkan atau diperkirakan di tahun ini juga akan terjadi seperti itu. Nah, kalau tadi misalnya ada pertanyaan Amerika gimana? Amerika ini memang very interesting ya kalau kita lihat bisa-bisa terjadi besar kalau lihat adalah pengulangan dari pemilu sebelumnya. Gitu ya. Jadi di pemilu sebelumnya kita lihat Biden ketemu Trump, ada kemungkinan hal yang sama akan terjadi lagi gitu. Nah, kali ini siapa yang menang kita remains to be seen ya. Jadi polarisasi di Amerika ini sangat besar sehingga akan menarik sekali untuk melihat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh calon-calon tersebut. Tapi kita udah tahu gitu, kalau Biden kepilih bakalan gimana, kalau Donald Trump kepilih bakalan gimana gitu ya. Jadi dari sisi fiskal kalau kita lihat yang satu akan mungkin menurunkan pajak, yang satu mungkin yang sekarang masalah spending dua-duanya akan spending, masalah dengan China more or less bakalan sama gitu ya. Jadi sebenarnya non event. Nah, yang benar-benar market dan analis adalah geopolitics. Karena itu memang susah sekali untuk diprediksi. Siapa yang bisa memprediksi waktu itu akan terjadi perang di Ukraina atau ada masalah di Gaza dan Israel, sekarang ada Houthi dan lain sebagainya. Kita nggak bisa tahu apakah akan eskalasi lebih besar atau tidak, atau ada masalah-masalah lain di geopolitics di bagian-bagian lain dari dunia sehingga akan mempengaruhi ekonomi dunia. Itu yang kita sangat poor sekali untuk prediksi. Nah, kembali ke tadi ya, 3 atau 7 atau 6 poin adalah tahun politik. Jadi biasanya di tahun politik itu biarpun kita tahu jadi intinya adalah lembaga
moneter itu juga mau kelihatannya itu dia netral gitu ya. Jadi kemungkinan besar selama enggak diperlukan sekali, ya mungkin suku bunga akan turun sesudah terpilihnya presiden baru, baik itu di Indonesia atau di Amerika gitu ya. Kalau nggak perlu sekali. Nah, kalau kita lihat tanggal di Indonesia Februari Maret, putaran kedua kalau sampai harus ke sana itu di Juni Juli, terus di Amerika itu baru November. Jadi kalau kita lihat mungkin di Q4 itu kemungkinan besar bisa ada perubahan, ya kan? Nah, saya tahu memang ada yang bilang di bulan Mei, bahkan tadinya ada yang bilang di bulan Maret suku bunga. Tapi graphical kemungkinan sih kecil, kecuali memang kita lihat Amerika jeblok gitu ya. Jadi either kita percaya akan soft landing atau benar-benar crash. Kalau crash, ya pasti akan disupport oleh the Fed, di mana bunga harus turun gitu ya, faster than expected. Tapi kalau nggak ada crash kayak sekarang gini, inflation ya belum masuk ke targetnya US, tapi udah deket ya, istilah dia maunya 2, sekarang di 3 gitu ya. Jadi terus kita lihat employment-nya juga bagus, ekonominya juga resilient, ya belum tentu harus ada penurunan dan menambah risiko bahwa inflation bisa spiraling again out of control gitu. Jadi nanya kapan? Sooner than later, saya termasuk ke yang mungkin later ya, nggak sooner ya kalau ngelihat data sekarang. Tapi again, next month kita harus lihat data lagi. Itu ya, kalau lihat data Januari nih, kelihatannya sih nggak sooner sih, mungkin agak later. Poinnya apa? Kita mesti ngapain? Ya sebagai investor, kalau kita lihat market nih semua ngelihatnya turun, ya mungkin sebagian dari portfolio kita bisa masuk ke fixed income. Gitu. Jadi kalau dilihat tadi asset allocation ya slightly overweight, ya memang alasannya itu gitu ya. Kita lihat memang di tahun ini kemungkinan turunnya lebih besar dibandingkan tahun lalu. It's a matter of when. Gitu. Bisa di kemungkinan besar. Tapi kalau sampai benar-benar US crash, ya itu mungkin bisa di depan. Di depan itu kita lihat paling cepat ya mungkin Mei. Baik. Gitu mungkin. Baik, Semoga terima menjawab kasih Pak pertanyaan Branko tadi. Ya. atas penjelasan yang sangat komprehensif. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini tentang issuance, Pak, tentang supply ya, supply yang ada di obligasi, baik itu di Amerika maupun di Indonesia. Nah, kita tahu di tahun ini di pasar Amerika akan menerbitkan surat utang yang lebih tinggi ya, dan juga di Indonesia juga ada jatuh tempo yang cukup besar, walaupun memang pemerintah juga punya posisi saldo anggaran lebih yang cukup tinggi, sehingga mungkin pemerintah tidak harus berhutang sebanyak itu, gitu, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah, kita tadi sudah agree bahwa suku bunga akan diturunkan, dan ketika suku turun, aset adalah aset yang arguably paling diuntungkan, Pak. Tapi waktu kita tambah faktor supply and demand, di mana supply akan bertambah, pertanyaan apakah ini akan menjadi yang harusnya mungkin turun lebih banyak? Misalnya contoh US Treasury, harusnya misalnya let's say ke 3, sekian, misalnya 3,5 atau 3,7, tapi karena supply-nya harus diterbitkan lebih banyak, maka dia bertahan di kisaran 4%. Atau dengan Indonesia, FR 10 tahun misalnya harusnya mungkin let's say ke 6% atau 6,2, 6,3, tetapi karena ada jatuh tempo yang cukup banyak, apakah itu akan membuat yield tetap bertengger di 6,5 atau 6,7? Bagaimana menurut pendapat Pak Branko? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ricci pertanyaannya. Jadi gini, kalau demand supply, kita lihat, kita mulai dengan US dulu deh. US itu kalau kita lihat memang traditionally masuk ke US Treasury itu China. Nah, China udah mengurangi, diganti sama Jepang. Jepang kenapa? Ya kita lihat aja sekarang kalau Jepang dah ya. Dan kalau dia bikin kemarin itu
25 basis aja itu udah heboh gitu ya. Nah, tapi kalau dia naik 25 basis pun atau even 50 basis pun itu masih jauh gitu yield-nya dibandingkan dengan US Treasury. Jadi perkiraan mungkin demand dari Asia ya, itu mungkin masih cukup besar. Masih cukup sebesar sebagai haven. Nah, sebenarnya faktor yang perlu dipertimbangkan adalah apakah US risk rating itu akan turun lagi atau enggak gitu. Karena kemarin itu kan udah sempat turun, terus nah ini tahun ini turun lagi enggak? Kemungkinan sih mau enggak, tapi itu adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Memang dia masih akan tetap di apa namanya? Di investment grade, tetapi mungkin enggak di sebelumnya kan, terutama kita lihat nih banyak masalah supply itu tadi ya, karena supply-nya kita tahu the Fed akan memang sudah dalam pengurangan, dia punya balance sheet ya kan, dia setiap bulan itu turun 95 billion US gitu ya. Nah, kalau kita lihat again demand memang akan berkurang, tetapi ya itu tadi dari negara-negara yang memang yield-nya rendah, ya haven-nya salah satunya masih tetap di US gitu ya, atau carry trade ya, carry trade itu juga masih favor sekarang langsung US. Kalau dulu US bunganya rendah, sekarang bunganya jadinya itu nggak perlu sekarang lari ke misalnya kalau dulu banyak ke Australia gitu ya, sekarang udah pinjem yen terus satu invest jauh sudah carry-nya udah besar. Nah, tadi sempat kita ngomong mengenai Indonesia juga. Nah, kalau di Indonesia khususnya kalau kita lihat memang dana masih cukup lah gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai nggak perlu mengeluarkan instrumen sebanyak yang diperkirakan, sebenarnya cadangan masih ada. Jadi tentunya Kemenq akan melihat faktor tersebut ya, berapa yang akan dikeluarkan, apakah bisa higher or lower daripada ekspektasi. Tapi anyway, kalau kita lihat Indonesia sebenarnya dari sisi real yield itu di Asia masih yang paling bagus gitu. Ya, kita India katanya Indonesia sama ini yang menjadi primadona ya tujuan investasi untuk obligasi. Kalau kita lihat sebenarnya kalau sekarang dibandingkan dengan India, kita netnya 4, dia netnya 2 gitu. Jadi kita 2 kali lipat. Gitu ya. Tapi kenapa kok enggak banyak asing yang masuk? Jawabannya masuk. Ya, dia bulan Desember tuh masuk. Terus kalau ngelihat gini juga kita masih tetap setiap kali lelang tuh demand-nya tetap masih ada, di sekunder juga gitu. Jadi so far sih so good buat Indonesia, dan kita ngelihat sekarang yield spread antara Indonesia dengan US itu agak tightening ya. Karena itu tadi kita punya real interest return dari bonds itu termasuk yang paling bagus. Bukan termasuk, memang paling bagus di Asia. Kita cuma kalah sama Brazil dan Meksiko. Gitu. Nggak beda-beda jauh juga sih. Kalau sekarang sih mungkin in terms of real interest, real yield itu bedanya mungkin cuma 1 sampai nggak nyampe 2 kok. Sekitar 1%-an gitu ya. Jadi masalah supply baik di Indonesia maupun di Amerika so far kalau saya lihat nggak akan banyak mengganggu equilibrium gitu. Yang lebih akan membuat gerakan itu adalah ya itu tadi ekspektasi dari naik atau turun gitu. Tentu memang masih supported di US, tapi ingat liquidity di US itu masih cukup besar karena faktor kita lihat the Fed itu naik
3 triliun dengan adanya quantitative tightening itu paling pol juga 1 sampai 2. Jadi masih ada ekses 1 triliun US sebenarnya dari sisi US-nya sendiri ya. Gitu. Jadi dari faktor itu aja tadi ya, apakah ekonomi US akan crash, kayaknya belum tentu ya kan. Ini masih ada faktor stimulus. Terus habis itu apakah sekarang dengan Fed turunin dia punya balance sheet, apakah sekarang terus akan terjadi oversupply di US? Saya kira selama beberapa negara Asia ini masih sangat rendah yield-nya ya, tentunya US masih tetap menjadi tujuan investasi. Gimana kalau Indonesia? Same thing. Kalau kita lihat di Indonesia ini juga Asia. Itu dua arah ya Bapak Ibu. Jadi nggak hanya asing mau masuk ke Indonesia, nggak. Jawabannya ya lokal juga mau keluar, nggak. Ngapain keluar gitu kalau paling bagus sekarang return-nya ada di sini. Gitu. Jadi semoga menjawab nih Pak Ricci atas pertanyaannya. Makasih. Terima kasih banyak Pak Branko. Jadi memang supply itu memang akan lebih tinggi, tetapi memang kalau kita perhatikan demand juga masih very strong ya. Dan kesimpulannya tadi Pak Branko sudah sampaikan, suku bunga anyway cepat atau lambat memang akan turun, sehingga memang fixed income atau aset kelas obligasi ini akan diuntungkan. Baik Pak Branko, tetap bersama kita. Nanti tentu saya lihat Q&A yang masuk sudah cukup banyak. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Di tengah itu ada tombol Q&A, silakan ketik pertanyaan Bapak Ibu, nanti kita sampai pada para narsum. Nah, selanjutnya berlanjut dulu untuk ke equity. Nah, saya ingin undang Pak Andre. Sekali lagi selamat sore Pak Andre. Terima kasih atas kehadiran dan supportnya. Pak Andre Benas ini sudah sangat berpengalaman di bidang investor relation dan juga sekuritas Bapak Ibu, jadi memang spesialisasinya ada di saham ya. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama ke Pak Andre tentang pasar saham Amerika dulu nih Pak. Kita lihat Amerika ini saham teknologinya naik terus Pak. Luar biasa, kenaikannya luar biasa sehingga ada sebutan Magnificent Seven. Jadi hanya 7 saham yang membuat S&P 500 itu naiknya sangat signifikan. Hanya 7 saham yang fundamentalnya very good, growth-nya juga oke, tetapi the rest of yang 493 itu nggak bagus. Pertanyaannya dengan kenaikan yang sudah luar biasa, Nasdaq tahun lalu 40% Pak. Apakah di tahun 2024 ini masih saham-saham teknologi ini masih akan mendominasi dan bisa terus menaikkan kenaikan signifikan? Silakan Pak. Atas pertanyaan Ricci. Jadi kalau untuk US market sebenarnya kita melihat tadi mungkin Pak David, Pak Branko udah bahas itu, tentang probability kapan rate cut ya. Jadi kalau kita lihat kan memang di tahun 2023 kelihatannya pasar di Amerika Serikat ini sangat optimis ya tentang rate cut yang kemungkinan akan terjadi di first quarter 2024 atau kemungkinan first half 2024. Jadi yang menyebabkan saham-saham teknologi di Amerika Serikat rally di tahun 2023 sebenarnya mungkin para investor membaca arah angin ya, itu karena kita tahu kalau interest rate rendah atau lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya, saham-saham teknologi ini bisa perform. Nah, tapi di lain sisi di selama tahun 2023 walaupun perusahaan tech itu secara harga saham itu mungkin dari 2022 itu banyak bisa lihat kinerja dari perusahaan teknologi ini kan sangat baik ya. Terutama kita lihat kayak seperti Nvidia di mana boom AI tahun 2023 ini bisa menyebabkan perusahaan mencetak kinerja yang sangat luar biasa. Dan tren AI di tahun 2024 juga masih berlangsung gitu. Jadi secara nggak langsung kalau kita lihat memang valuasi sudah lebih mahal dibandingin mungkin 2022 gitu. Tapi dengan kondisi fundamental yang selalu beat expectation, kemudian juga arah angin yang sebenarnya bisa dibilang menuju interest rate yang lebih rendah. Nah, ini sebenarnya menyebabkan masih ada potensi saham-saham teknologi ini bisa rally. Cuman balik lagi kalau kita kejar atau enggak, nah itu balik lagi tergantung timing. Jadi kalau saya lihat secara fundamental sih nggak ada masalah ya. Mungkin ada beberapa fundamental seperti Apple yang mungkin ada penurunan beli, juga kena legal
Apple Watch-nya. Ini sebenarnya minor-minor saja, tapi yang saya lihat bahwa perusahaan-perusahaan teknologi itu memiliki environment di mana inovasi itu merupakan kunci mereka untuk mempunyai kinerja lebih baik gitu. Jadi saya rasa selama inovasi di Amerika Serikat terus terjadi, saya rasa in the long run mestinya saham teknologi ini masih cukup baik ya. Namun valuasi baik lagi, teknologi stock selalu lebih mahal dibandingin dengan value stock. Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi tadi kesimpulannya fundamentalnya bagus, tapi valuasinya sudah cukup tinggi ya. Jadi memang Bapak Ibu investor harus kembali mempertimbangkan time horizon juga dan juga risk tolerance Bapak Ibu. Apakah bisa bisa time berapa lama? Sepanjang time horizon maka risiko yang bisa diambil juga semakin tinggi. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Andre, kita lihat emerging market, terutama di Asia biasanya pasti nomor satu. Nah, kita lihat udah 2 tahun berapa China betul-betul babak belur. Bahkan hari ini China kembali turun lagi. Kemarin dirilis data GDP sedikit miss gitu ya. Tetapi kalau kita lihat marketnya turunnya cukup banyak ya. Walaupun sebenarnya fundamental perusahaan sebenarnya oke, tapi kelihatannya lebih banyak ke sentimen. Nah, tapi kalau kita lihat di luar China, apakah sebenarnya ada negara-negara lain yang menjadi pilihan bagi global investor yang membuat sebenarnya Asia itu tetap jadi pilihan. Cuman memang tadi ya China nomor 1, mungkin sekarang ada negara lain yang lebih diutamakan. Dan apakah sudah ada tanda-tanda bahwa investor global itu mulai masuk ke emerging market Asia, Pak Andre? Kalau dari regional kita lihat memang kalau emerging market kan beberapa tahun, mungkin kalau kita unwind 10 tahun terakhir memang China menjadi pilihan investor global ya kan. Nah, kita sana kayak environment teknologinya, dia juga kita lihat mungkin ada property boom cycle selama 10 tahun terakhir, sampai akhirnya mungkin collapse di COVID ya, ketika evergreen kasus gitu. Nah, memang saat ini kalau kita melihat dari risk appetite dari pasar global, memang China ini agak sedikit menurun. Karena mungkin ada beberapa faktor ya. Satu, faktor politik, itu di mana China dan Amerika masih trade war. Kemudian juga di satu sisi kita lihat Presiden Xi Jinping ini sedang menguatkan politiknya yang lebih ke domestik ya. Jadi dan faktor sosialisnya sangat luar biasa tinggi gitu. Dibandingin dengan periode mungkin kita bicara mungkin 8 tahun yang lalu di mana ekonomi di China itu lebih kapitalis, dan saat ini kita lihat memang posisi China ini cukup tough ya. Jadi mereka ada satu property bubble crash, kemudian juga ada dari satu sisi politiknya juga sedang ada kurang stabil. Jadi saat ini memang China itu kurang atraktif, dan sudah 2 tahun kita lihat memang secara earnings pun juga kurang bagus ya. Jadi memang ini ada shift dari emerging market dari China ke India. Jadi kalau melihat posisi emerging market, kuncinya dari foreign investor masuk itu adalah mencari negara yang memiliki demografi bagus gitu. Jadi demografi bonus yang baik seperti India menjadi salah satu pilihan. Kemudian juga kita lihat dari segi politiknya lumayan stabil, kemudian juga ada arah untuk manufacturing hub di sana. Jadinya memang ini menjadi sweet spot para investor untuk berburu investasi di India. Dan juga state of technology-nya juga karena bilang quote-unquote mereka punya close relation sama negara Eropa, terutama di Inggris. Jadi state of technology-nya juga bisa dibilang lebih advance dibandingin mungkin di Southeast Asia, terutama Indonesia. Namun di satu sisi memang secara demografik sangat similar to Indonesia, mungkin tingkat education-nya juga bisa bilang lebih rendah ya. Jadi ada plus minusnya. Kemudian kalau kita lihat another emerging market yang pasti disukain oleh investor ya Indonesia. Mungkin tadi sudah dijelaskan, kemudian Vietnam yang juga memiliki potensi gitu. Kalau untuk Taiwan, kemudian untuk Korea dan Jepang, ini memang agak sedikit bisa dibilang lebih advance ya. Jadi kita lihat ke depannya memang ada harapan porsi bisa menjadi lebih besar. Dan mungkin another emerging market yang cukup menarik ya mungkin di Brazil atau Meksiko ya, di mana karena adanya polarisasi antara China dan Amerika, mereka cenderungnya
kan semua trade-nya ke Brazil dan Meksiko. Sedangkan untuk yang China tetap di emerging market seperti di Asia, India dan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Andre atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya lebih ke dalam negeri. Jadi kalau kita lihat berapa tahun terakhir di Amerika yang ngedrive indeks adalah saham teknologi. Tapi di Indonesia itu saham perbankan. Dan kita lihat dalam minggu ini juga banyak perbankan yang besar yang mencetak rekor tertinggi lagi nih Pak. Nah, memang mengantisipasi profit yang cukup bagus di tahun 2023. Nah pertanyaan saya adalah di tahun 2024 ini apakah banking juga masih akan tetap jadi main driver? Kemudian mungkin Pak Andre boleh berikan sedikit informasi juga kira-kira sektor apa lagi Pak di Indonesia yang perhatikan ya bagi investor yang kelihatannya akan cukup prospektif untuk 2024 ini. Terima kasih Pak. Kalau untuk ISG memang ya udah paling bagus diangkat ya. Kita tahu sektor industrinya sangat besar, dia juga kontribusi pertumbuhan pendapatan terhadap ISG ini memang luar biasa terus naik ya. Walaupun 2023 baseline-nya sudah tinggi, tapi para pelaku pasar ini mengekspektasi bahwa 2024 ini masih bisa bertumbuh walaupun tidak setinggi 2023 gitu. Dan kalau kita lihat dari segi ROI, return on equity, memang dari perbankan itu kan paling tinggi ya. Jadi nggak salah kalau di tahun 2024 sektor perbankan masih menjadi salah satu sektor favorit para investor. Gitu. Jadi kelihatannya para investor sudah pricing-in 2023 akan bagus. Mungkin yang akan terjadi dalam waktu dekat kita lihat sedih ya. Cuman saya rasa ini koreksi untuk taking profit, membuat base baru dan harapannya 2024 bisa lebih bagus. Kemudian untuk sektor yang sangat baik di tahun 2024 ini yang berhubungan dengan interest rate. Jadi kalau ekspektasi penurunan interest rate related, biasanya kalau sektor kayak telekomunikasi, kemudian tower, properti, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Cuman kita perlu sadari bahwa ada faktor rupiah juga ya, karena sektor-sektor tersebut memiliki exposure USD yang lumayan tinggi. Dan biasanya kalau sektor seperti properti itu korelasinya dengan pelemahan rupiah gitu. Jadi teman-teman investor harus berhati-hati untuk melihat potensi rupiah ini bisa membaik atau memburuk. Cuman kita sadari bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang sangat baik. Kemudian kita lihat juga seperti sektor consumer, margin ya. Walaupun ada ekspektasi sedikit daya beli yang mungkin masih agak sedikit melemah, tapi kelihatannya karena sudah ada penurunan harga komoditas di global, bisa ada margin gitu. Jadi itu sih mungkin perbankan, telekomunikasi, infrastruktur, properti, kemudian commodities seperti consumer ini bisa menjadi pilihan di tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Andre atas penjabaran yang sangat luas ya dan lengkap ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mungkin kita akan langsung saja masuk sekarang ke sesi Q&A. Nah saya lihat di sini sudah banyak ya pertanyaan dari Bapak Ibu dan saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk. Nah mungkin pertanyaan yang pertama ini tentang bagaimana impact dari pernyataan dari pejabat The Fed yaitu Christopher Waller. Dan dia mengatakan mereka memang akan memotong dengan hati-hati. Nah kemudian yield kemudian langsung naik. Nah terus juga ini apa dampaknya terhadap kebijakan Bank Indonesia? Mungkin pertanyaan ini pertama saya tanyakan ke Pak Branko. Silakan Pak Branko. Oke, baik Pak Ricci atas pertanyaannya. Jadi ini sempat kita bahas tadi ya. Jadi kalau kita lihat memang antara market dengan regulator ini memang terjadi perbedaan pandangan ya. Jadi kita ingat juga tahun lalu kita lihat punya pandangan yang sama tetapi terjadi malah kebalikannya. Jadi bunga nggak turun tapi malah naik. Jadi kalau kita ikutin view yang sama tahun lalu, sekarang kita nih lagi ada di resesi dan bunga diturunin terus. Apakah sekarang hal yang sama terjadi? Ya, terutama di akhir tahun kita memang terjadi center class rally ya di banyak aset kategori, termasuk di obligasi baik itu di US maupun di Indonesia yang kita lihat memang terjadi assessment di hari. Jadi seperti
seperti tadi disampaikan Pak David, bahwa memang view market ini bisa berubah from time to time, dan perubahan kalau terjadi itu bisa terjadi dengan cepat. Nah, ini memang yang menjadi perlu dijadikan perhatian, bahwa memang kita mesti hati-hati dan timing kita masuk waktu investasi itu mesti benar. Kalau range kita lihat range ini diekspektasikan, mungkin kalau dari kita ekspektasinya untuk US Treasury 10 tahun ini antara 3,5 sampai 4,25. Jadi pada saat dia di 3,5 gimana ya, jangan masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Di atas 4, 4,25, 4,20 gitu ya. Mau masuk boleh, mungkin sebagian masuk nyicil gitu ya. Untuk Sun juga gitu. Ini di level 6,4 masuk nggak? Ya mungkin ntar dulu gitu ya. Kalau dia di level 6,7 gimana? Ya mungkin bisa masuk nyicil sebagian gitu ya. Jadi di threshold tertentu ya jangan terbawa dan terlena gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi range-nya ini mesti benar. Jadi jangan di harga tinggi masuk, nanti di harga rendah terpaksa keluar gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Volatility ada pada saat harga bagus masuk gitu ya, pas lagi mahal ya ntar dulu sabar. Kita lihat volatility-nya bakalan tetap ada selama patokannya Bapak Ibu ya, selama data driven dan datanya stabil untuk establish trend, kita akan entah itu di mata uang juga sama. Kalau kita lihat US dollar index itu turun bisa waktu itu sampai ke 100 gitu. Tetapi dengan perkembangan terakhir dia udah naik lagi ke 103. Kita lihat rupiah juga gitu ya. Rupiahnya juga kok nggak ada apa-apa, rupiah melemah nih. Ya bukan faktor rupiahnya, ini faktor dolarnya juga. Faktor dolarnya yang menguat. Kenapa dia menguat? Karena terjadi koreksi ya, koreksi kalau dari sisi teknisnya itu namanya koreksi. Jadi tadinya yang masuk itu pada terlalu semangat, harga berapa aja disikat. Nah, sekarang terjadi realisasi, oh ternyata oke itu sekali ya, ya udah kita reduce sebagian. Gitu ya, di market kan playersnya itu kan cepet ya, in outnya itu cepet. Jadi kita lihat tahun ini bakal banyak volatility. Volatility itu masih akan stay sama kita, terutama karena keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh the Fed itu adalah data driven, dan kita tahu data ini naik turunnya sekarang bisa cepat ya, dan itu akan mempengaruhi positioning dari aset di market oleh market participant. Semoga terjawab nih pertanyaannya Pak Ricci. Baik, terima kasih Pak Branko. Nah mungkin Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya ini tentang komoditi, dan ini akan ditujukan ke Pak David ya. Nah ini ada pertanyaan dari nasabah Pak, kira-kira harga komoditas ini di tahun 2024 akan seperti apa? Baik itu minyak, bara, LNG gitu ya, jadi yang lebih ke energi Pak. Dan mungkin menyambung juga pertanyaan yang masih serupa, dengan pertimbangan The Fed akan cut suku bunga, maka ya dolar mungkin di kuartal 3 atau 4 itu melemah, maka rupiah menguat. Tetapi ini kan mungkin nggak terlalu bagus untuk ekspor komoditas seperti batu bara, pulp and paper, nikel. Nah silakan dijawab Pak David, kira-kira bagaimana keadaan komoditas di tahun 2024. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ricci pertanyaannya. Kaitan dengan komoditas ya, ini penting sekali buat ekonomi kita, karena komoditas ini naik turunnya biasanya akan mempengaruhi kuat atau tidaknya pertumbuhan kita ya. Selain juga tentunya US dollar. Situasi ideal itu terjadi kalau komoditas harganya tinggi, suku bunga Amerika misalnya menurun, likuiditas kita berlimpah. Itu kondisinya sangat ideal kalau untuk Indonesia ya. Jadi pernah di beberapa tahun tertentu kita mengalami kondisi seperti itu ya. Tapi sekarang pertanyaannya untuk tahun 2024 bagaimana ya.
Nah, kita tahu untuk tahun lalu di 2023 komoditas itu kalau dari sisi harga terutamanya energi ya, kita bicara batu bara misalnya itu kecenderungan memang stagnan. Tapi dari sisi volume kita lihat tahun lalu itu terjadi peningkatan sebenarnya ya, walaupun tipis ya. Dan ini saya duga kaitannya memang kalau dari data itu kemungkinan besar memang datangnya dari China yang melakukan restocking ya secara gradual ya. Karena memang kesempatan kalau harga lagi di bawah, mereka tidak ingin harga melonjak terlalu kencang dan mereka melakukan secara periodik itu pembelian ya sehingga volumenya cukup baik untuk batu bara. Tapi di sisi lain untuk minyak ini harganya kecenderungan naik ya. Tadi kalau batu bara kecenderungan stagnan, minyak cenderung naik. Nah, itu kenapa kalau dalam ekonomi terms of trade kita memburuk tahun lalu ya karena barang yang banyak kita import dalam hari ini minyak itu harganya cenderung tinggi. Nah, untuk batu bara yang banyak kita ekspor itu harganya cenderung stagnan. Nah, jadi kami melihat untuk batu bara ini memang salah satunya faktornya memang China dan sejauh ini China kelihatannya ekonomi masih kecenderungan melemah ya. Bahkan kalau dilihat dari inflasinya bukan lagi inflasi malah China ini sudah 3 bulan mengalami deflasi secara berturut-turut ya. Jadi artinya memang terutama batu bara ini kan banyak digunakan untuk energi satu, yang kedua untuk sektor propertinya ya. Jadi batu baja itu kan membutuhkan kokas ya. Selain untuk nikel dan turunannya, nikel pig iron dan seterusnya. Nah, kelihatannya sejauh ini mereka sudah pelan-pelan melakukan akumulasi dari tahun lalu, tapi dari segi harga ini belum ada peningkatan yang berarti. Tapi jelas kalau misalnya harga minyak tiba-tiba melonjak seperti di tahun 2022 awal 2022 setelah pecah perang itu kan harga minyak melonjak. Ya substitusinya seperti batu bara akhirnya juga akan mengikuti meningkat ya. Jadi salah satu faktor yang bisa menentukan selain faktor permintaan demand dari China ini adalah faktor geopolitik tentunya. Tapi kalau dari sisi demand karena memang permintaan domestik China juga belum kuat ya dan juga permintaan global belum kuat, mereka tidak mengakumulasinya tuh dengan signifikan ya. Jadi ini secara gradual karena dia tahu kalau dia kepentingan ini bukan untuk konsumsi domestik batu baranya meningkat bukan, tapi karena mereka ingin melakukan pengamanan karena kita pernah ingat di tahun 2021 itu akhir 2021 sempat biarpet ya, atau istilahnya itu listrik di China itu kan sempat mati waktu itu ya karena waktu itu musim panas berkepanjangan, bendungan Three Gorges-nya itu sempat kering ya sehingga listrik dari tenaga air dan yang lain itu sempat terganggu sehingga mereka harus mengandalkan batu bara dan batu baranya waktu itu juga stoknya kurang dan ini mereka tidak ingin lagi terjadi. Jadi saya pikir untuk batu bara ini memang kelihatannya sejauh ini masih kecenderungan kelihatannya stagnan, tapi untuk komoditas seperti minyak ini memang sangat ditentukan tadi salah satu dari kondisi geopolitik dan memang dari sisi produksi kalau kita lihat data itu masih lebih tinggi daripada konsumsinya sekarang, posisi sekarang. Tapi ketika nanti dia crossing lebih konsumsi minyak ya, ini lebih tinggi dari produksi itu biasanya langsung pengaruhnya ke harga minyak juga ya. Dan tentu faktor lain seperti suku bunga Fed ini juga akan berpengaruh karena kita tahu harga komoditas sejak 2022 pertengahan itu kecenderungan kan turun ya. Itu sejak Fed menyatakan bahwa mereka akan konsisten dan agresif melakukan kebijakan moneter yang ketat ya dengan menaikkan suku bunga dan lain-lain. Dan itu dampaknya kita lihat langsung terlihat di komoditas ya secara keseluruhan, baik komoditas energi maupun komoditas pertanian. Nah, kalau misalnya nanti suku bunga memang benar-benar kita lihat akan ada kecenderungan menurun ya, ini tentunya akan berdampak harga komoditas ke depan dan ada kemungkinan bottoming out juga. Itu kira-kira Pak Ricci. Baik, terima kasih Pak David atas jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Andre.
Jadi tadi kalau lihat dari chart sektor otomotif kelihatannya proyeksinya tidak akan bertumbuh. Bagaimana korelasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga tentang proyek EV ya Pak ya. Saya rasa ini menarik sekali. Jadi pertanyaannya gimana dengan otomotif yang mungkin masih ICE ya, masih belum EV dan versus yang electric vehicle. Apakah itu ke depannya bisa berkembang besar di Indonesia? Silakan Pak. Kalau untuk sektor otomotif memang di tahun 2023 mencatatkan kinerja yang lebih baik dibanding 2022. Nah, problem itu kan pertanyaannya 2024 bagaimana? Kalau 2024, kalau melihat estimasi dari para analis, ekspektasi terhadap penjualan agak flattish ya, karena saya melihat di tahun 2024 ini masih dipengaruhi oleh daya beli yang mungkin agak sedikit dan di satu sisi dari model ya, tahun 2023 kelihatannya model yang dikeluarkan oleh para ATPM ini nampaknya lebih bagus dibandingin dengan 2024 gitu. Jadi saya melihat di tahun 2024 sebenarnya untuk otomotif terutama di four wheeler kemungkinan besar peaknya di 2023 karena mungkin bertepatan dengan change of cycle. Nah, 2024 kita lihat kalau di awal tahun ini banyak dibanjiri oleh EV ya, terutama EV dari Cina gitu. Jadi untuk Jakarta sendiri saya melihat potensi pasar EV terutama dari mobil Cina ini kelihatannya cukup bagus. Namun kontribusi EV terhadap total penjualan four wheeler di Indonesia itu masih relatively kecil ya, walaupun growth-nya besar, tapi kontribusinya masih cukup kecil. Jadi saya melihat dominasi biasa ini sebenarnya masih lebih besar dan growth-nya sudah lebih stagnan dibandingin dengan EV gitu. Jadi kalau bicara dengan potensi EV tentu growth-nya sangat luar biasa, tapi baseline-nya kecil. Namun kendaraan untuk yang non-EV saya lihat di 2024 ini akan lebih sedikit challenging dibandingin dengan 2023. Baik Pak Andre, mungkin saya ingin sedikit ada follow up question ya, karena menarik sekali. Kita tahu BYD sekarang adalah the biggest EV manufacturer, udah mengalahkan Tesla, itu mulai masuk ke Indonesia Pak. Nah, apakah ada analisa mengenai tentang gimana apa yang terjadi dengan EV market di Indonesia yang tadinya didominate oleh Hyundai, oleh Wuling, dan dengan BYD masuk ini landscape kompetitifnya seperti apa? Kalau untuk kompetisi saya rasa akan menjadi semakin lebih tinggi ya. Kita lihat di awal tahun 2024 ini produsen BYD sudah masuk. Kayaknya udah ada special deal juga ya dari pemerintah Indonesia. Kemudian juga kita lihat Neta, kemudian dari MG, kemudian dari Chery. Ini juga sudah mulai mengimport EV-nya. Jadi saya rasa pangsa pasar Hyundai itu ke depannya di tahun 2024 mungkin akan sedikit tergerus ya. Karena balik lagi pricing point gitu. Kalau kita bicara Hyundai Ioniq 5 dengan harga 850 juta dibandingin dengan nanti BYD mungkin price point-nya di bawah 500 juta atau kita lihat seperti Neta 400 juta atau bicara tentang kayak MG atau Chery Omoda di bawah 500 juta itu saja sangat menarik. Cuman menurut saya pasar EV ini pasti paling besar masih di Jakarta ya, Jabodetabek gitu. Jadi kedepannya saya sih belum terlalu khawatir dengan mungkin kegerusnya pasar Ioniq sedikit gitu, tapi saya cukup produk di Korea ini pasti nanti akan ada vision-nya gitu. Cuman di tahun 2024 kita lihat dengan kondisi pasar ekonomi Cina yang mungkin agak sedikit melemah, kita lihat produsen Cina pasti berani dumping barangnya ke Indonesia dengan harga lebih murah. Baik, jadi memang lagi ini ya Pak ya, banyak price war juga ya di China dan ternyata akan masuk nih banyak barang ke Indonesia juga. Saya rasa ini informasinya cukup menarik. Nah, mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Branko. Ya, Pak. Kalau nanti untuk US Treasury Pak, kira-kira apakah ada perkiraan Pak di akhir tahun itu bisa sampai di level berapa? Dan sekarang kan kira-kira di hampir 4,1%. Kira-kira di akhir tahun 2024 dengan asumsi the Fed misalkan cut 3 kali, kira-kira ekspektasinya di berapa? Dan pertanyaan selanjutnya dengan dari nasabah, apakah masih worth it kalau nasabah sekarang beli US dollar, kemudian investasi di Indon untuk membeli US Treasury? Karena pasti ada currency
loss ketika nanti kalau rupiah melemah, menguat dolar ya. Kalau rupiah ternyata menguat terhadap dolar, maka ada potential currency loss. Tetapi mungkin pertanyaannya jadi dua ya Pak. Satu dari segi capital gain untuk Indonya dan dari segi currency. Silakan Pak Branko. Tadi kalau US Treasury kita ngomong tadi range-nya antara 3,5 sampai 4,25. Jadi kalau dia di 4,25 boleh masuk. Gitu. Terus kalau rupiah, kalau rupiah ini agak challenging Pak Ricci. Jadi Bapak Ibu, kalau rupiah itu kita melalui siklus ya, siklus yang mendekati sekarang adalah siklus hari raya. Jadi siklus hari raya itu banyak barang-barang untuk keperluan hari raya itu yang diimpor. Jadi kecenderungannya ada permintaan dolar itu cenderung paling tinggi 1 sampai 2 bulan sebelum Lebaran. Itu dari sisi ekspor impor, jadi banyak impor raya itu hanya terjadi 2 bulan sebelum Lebaran. Jadi rupiah sekarang US dollar terhadap rupiah sekarang supported ya. Jadi banyak permintaan nih tentunya sampai permintaan kebutuhan Lebaran selesai. Terus habis itu kita akan ada dividend period di mana perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau shareholder-nya ada kepemilikan asing, baik itu secara publik maupun yang non-publik, itu kecenderungannya di Q2, dalam hal ini tentunya kelihatannya sih sesudah Lebaran, itu ada permintaan untuk dividen. Jadi repatriasi dividen itu cenderung terjadi mulai dari April, Mei, sampai Juni. Nah, end of June ada setiap end of kuartal, tapi terutama end of June sama end of Desember secara siklus permintaan dolar itu juga cenderung tinggi. Kenapa? Karena ada pembayaran cicilan utang maupun bunga untuk pinjaman luar negeri. Biasanya itu paling padat di end of June. Jadi kalau kita lihat dari sekarang sampai belum nanti akhir Maret juga ada biasanya repatriasi profit oleh perusahaan-perusahaan Jepang karena mereka tutup bukunya itu di Maret. Jadi untuk mereka membuat laporan keuangannya lah ya. Jadi ada window dressing juga. Jadi kalau kita lihat di semester pertama ini permintaan akan dolar ini cenderung cukup tinggi gitu ya. Dolar berapa? Itu antara 15.250 sampai 15.750 gitu ya, kira-kira range-nya ya yang kita lihat. Jadi tentunya kalau dolar lagi di 15.7 atau mendekati 15.7 ya mungkin bukan waktu yang tepat untuk beli dolar gitu. Tapi kalau nanti dia di 15.250 mungkin itu adalah alternatif yang lebih bagus. Gitu ya. Jadi kalau untuk dolar kira-kira range-nya seperti itu. Dan dari sisi demand supply memang dari sekarang sampai end of June itu kecenderungannya adalah permintaan akan dolar yang lebih tinggi. Ya, karena ada faktor dividen sama ada faktor pembayaran suku bunga dan cicilan untuk utang luar negeri perusahaan-perusahaan. Jadi range untuk beli bondnya mungkin sudah mendekati, rupiah belum kena di level 15.7 ya mungkin masih bisa kalau sekarang. Gitu ya. Baik Pak Ricci, kira-kira demikian jawabannya. Baik, terima kasih Pak Branko. Jawabannya sangat jelas dan sangat baik sekali saya rasa. Nah, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada sore hari ini. Mungkin izinkan saya untuk memberikan beberapa poin summary dan juga sambil saya menyimpulkan Bapak Ibu muncul sekarang ya sudah muncul di layar Bapak Ibu, mohon bantuannya dan kesediaannya agar Bapak Ibu mau mengisi, tujuannya supaya kami bisa terus improve, bisa terus memperbaiki sehingga
Ibu bisa makin mengalami atau kan experience yang lebih baik lagi untuk webinar selanjutnya. Nah, summary yang pertama adalah, jadi dari Pak David memang kelihatannya di tahun 2024 ini perlambatan ekonomi itu akan lebih besar probabilitasnya dibanding dengan 2023, tetapi untuk sekarang senario masih soft landing. Dan tadi dari Pak Branko, cepat atau lambat suku bunga memang akan turun, tetapi Pak Branko memang ada di camp yang berpikir mungkin longer ya, mungkin nanti nggak secepat itu, nggak secepat bulan Maret, nggak secepat bulan Mei, mungkin di paruh kedua atau bahkan menjelang akhir tahun baru mungkin probability penurunan suku bunga baik the Fed maupun Bank Indonesia akan lebih tinggi. Pada kesimpulannya, aset kelas fixed income akan cukup diuntungkan dengan siklus penurunan ini. Dan juga tadi dari Pak Andre, sektor perbankan kelihatannya tetap masih akan menjadi driver utama di IHSG, dan di Amerika juga tadi teknologi cukup menarik secara fundamental, namun secara valuasi memang sudah cukup tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai investor harus kembali meninjau, melihat kembali berapa lama time horizon, berapa lama risk yang bisa ditolerate oleh Bapak Ibu. Kira-kira demikian Bapak Ibu untuk kesimpulan pada webinar pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi telat join atau ingin men-sharingkan informasi ini kepada saudara atau rekan-rekan, jangan takut, dalam waktu 1-2 hari ini akan muncul di YouTube BCA. Nah, di situ nanti akan ada ya, jadi Bapak Ibu bisa kembali akses lagi untuk sesi hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Liliana Sutianto selaku Senior Vice President Wealth Management BCA, kepada Pak Branko Windu selaku Senior Executive Vice President Treasury dan Internal, Pak David Sumual selaku Chief BCA, dan juga tentu saja Pak Andre selaku Head of Research BCA Sekuritas yang hari ini sudah bergabung dengan kita, memberikan informasi yang begitu banyak dan begitu baik. Harapannya semua informasi yang diberikan dapat membantu Bapak Ibu dalam membuat keputusan dan juga mendapatkan informasi yang terkini ya mengenai ekonomi dan juga pasar. Bapak Ibu, sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang ingin mulai berinvestasi, tidak perlu datang ke cabang lagi, sekarang bisa download aplikasi MyBCA, super app daripada BCA, dan di situ ada fitur Welma. Bapak Ibu bisa beli obligasi, bisa beli reksadana, bisa beli pasar falas, dan banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di MyBCA itu. Segera download dan selamat menikmati aplikasi super app BCA. Akhir kata Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung acara sore ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya pamit undur diri. Salam sehat dan salam sukses selalu. Terima kasih.